Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali bersama saya Muhammad Zikri Ahmad Hasan Nasrullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita kembali untuk mencari pengetahuan-pengetahuan, berbagi pengetahuan, sharing pengetahuan tentang bagaimana tips untuk belajar di pondok pesantren. Kembali melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana tips pondok pesantren. Salah satunya setelah kita uraikan beberapa tips singkat sebelum video di video sebelumnya, kita akan melanjutkan kembali ke dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada tips selanjutnya, bagaimana cara kita untuk beradaptasi di pesantren. Otomatis kita mempunyai satu lingkungan yang baru, lembaga yang baru, lingkungan yang baru. Dulu lembaga pendidikannya pendidikan umum. Contoh Anda yang keluar dari SD, yang lulus SD, lulus SMP, dari lembaga pendidikan umum masuk ke lembaga pendidikan baru, yaitu lembaga pondok pesantren. Lingkungan yang baru, teman yang baru, suasana yang baru, keluarga yang baru, orang tua yang baru, yaitu guru-guru kita sebagai orang tua. Maka bagaimana senantiasa kita dididik di pondok pesantren untuk tadi dalam suasana taat, suasana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana tadi salah satu berbakti kepada orang tua? Diajarkan di pesantren untuk berbakti kepada orang tua, tidak hanya kepada siapa? Kepada orang tua kita di rumah, tapi ada 3 orang tua yang harus kita taati. Yang pertama adalah orang tua kandung kita, yang kedua orang tua dari istri kita kalau nanti sudah menikah, yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kita. Yang mengajarkan kita. Nah, jadi itu 3 orang tua. Bahkan di dalam keterangan ulama, aba'uka salasatun, bapakmu itu ada 3. Aba'uka salasatun, bapak-bapakmu itu ada 3. 1, orang tua alladzi alamaka, orang tua yang mengajarkan kamu. Siapa yang telah mengajarkan kamu? Yaitu guru-guru kamu. Alladzi alamaka. Yang kedua, alladzi waladaka, yang telah melahirkan kamu, yaitu bapak kamu. Bapak kamu, bapak kandung kamu sendiri. Yang ketiga, alladzi zawwajaka bintu, yang telah menikahkan putrinya kepadamu, yaitu mertua kalau nanti sudah punya istri. Jadi ada 3. 1, bapak kandungmu yang telah melahirkan kamu, wasilahnya ibu dengan bapak. Yang kedua yaitu nanti mertua kamu, orang tua dari istri kamu. Yang ketiga adalah guru kamu. Wa huwa afdal, dan beliau adalah yang paling afdal, yang mengajarkan kita tentang ruh, mengajarkan ruh kita, murabi ruh kita, murabi jasad kita. Semua yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Dari itu harus kita mentaati orang tua, mentaati pesantren, mentaati guru-guru kita, terutama guru-guru kita yang mengajarkan di pondok pesantren. Maka dari itu salah satunya ketika kita masuk pondok pesantren, otomatis kita harus berusaha untuk tadi mentaati guru-guru kita, karena dia adalah sebagai pengganti kamu, yang mengajarkan kamu, yang mendidik kamu 24 jam. Maka nanti ketika kamu masuk pondok pesantren, datang kepada kiai, datang kepada ustadz, minta doa. Doakan saya. Kalau saya nggak betah, saya belum betah. Saya mempunyai rasa yang belum tentu. Rasa menentu untuk pondok pesantren saya belum 100%. Masih ada keraguan dalam hati saya. Minta doa, minta air. Minta air doa kepada guru kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tadi rasa betah. Namanya mondok pesantren itu yang pertama adalah betah. Catat oleh kawan-kawan dimanapun Anda berada, yaitu salah satunya yang harus kita tanamkan adalah betah. 1 tahun tuh betah, 2 tahun betah, sampai 3 tahun mungkin. Ada yang 1 tahun sudah betah, 2 tahun sudah betah, 3 tahun, bahkan 3 tahun belum betah. Betah dulu 1. Setelah kita betah, kerasan ya, dalam bahasa Jawanya itu kerasan. Ketika kita mondok pesantren, baru yang kedua adalah butuh. Kalau sudah betah pasti butuh kepada ilmu. Butuh tidak akan dapat kalau tidak betah. Makanya tanamkan, kita harus betah dulu. Betah di pondok pesantren. Insya Allah kalau Anda betah di pondok pesantren, Anda betah untuk belajar ilmu agama, betah untuk senantiasa kita berjuang untuk menggali warisan Rasulullah SAW. Insya Allah Allah SWT akan berikan. Maka ada salah satu doa supaya kita betah di pondok pesantren. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu salah satu doa supaya kita diberikan rasa betah. Ya, dulu saya juga mondok pesantren sama, tidak betah. 1 hari ingat rumah, ingat kadang kita punya binatang peliharaan, ingat teman, ingat permainan di rumah, ingat segalanya yang ada di rumah, ingat semua. Seolah-olah semuanya yang biasa-biasa menjadi istimewa ketika kita di pondok pesantren. Maka rasa tidak betah itu pasti ada. Maka salah satunya kita baca doa, Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu salah satu doa supaya kita diberikan rasa betah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang akan mondok pesantren, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa betah. Salah satunya tadi baca doa Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya. Jadi ya Allah, berikanlah kami satu tempat munzalan mubarakan, tempat yang berkah, yang mana tempat itu tidak hanya berkah ya, tapi tempat itu menjadikan saya betah, menjadikan saya ini makom yang memberikan manfaat, makomun tatma'innu bihi qulubuna, yaitu tempat yang membuat hati tentram ya. Watung syitunali ibadatika, sehingga kami ini dapat semangat di dalam beribadah kepadamu ya. Watang fau biha ulumuna, menjadi manfaat ilmu-ilmu kami ya. Banyak sekali. Itu salah satu doa supaya kita Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh guru-guru kami, bagaimana kita untuk tadi supaya diberikan rasa betah. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang panjang lebar tentang bagaimana tips untuk pondok pesantren bagi adik-adik, anak-anak yang ingin meneruskan jenjang pendidikannya ke dunia pesantren. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.